wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hormati Ketua Majelis Syubhanul Khairat Al-Ustadz Ardiansyah SPDI MAG, seluruh asatidz, para guru, teristimewa kepada seluruh jamaah majelis yang baru bisa bergabung dengan Majelis Syubhanul Khairat pada malam hari ini, baik secara offline maupun secara online, live streaming. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Menghindarkan kita dari bala dan bencana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting menjadikan anak-anak kita saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kan majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang indah yang tergabung dalam Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang indah yang itu merupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya sifat Allah, dan sifat Allah dalam Asmaul Husna ini itu berlaku selama-lamanya. Kalau salah satu sifat Allah adalah Al-Ghafur, At-Tawwab, Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat, itu berlaku selama-lamanya. Kapanpun kita mau memohon ampun kepada Allah, kapanpun kita mau bertobat, insya Allah Allah sangat pemurah, Allah sangat sayang dan sangat gembira dengan orang-orang yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aku juga akan mengingatnya di dalam diriku. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Siapa yang mengingatku, siapa yang menyebutku dalam perkumpulan-perkumpulan, maka aku juga akan menyebutnya dalam satu perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan mereka. Maksudnya yaitu bersama para malaikat. Jadi melalui awal hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita bahwa zikir, mengingat, menyebut tidak ada yang sia-sia. Baik itu mungkin kita sudah pahami apa yang kita sebut, baik kita belum pahami apa yang kita sebut, Allah Subhanahu wa ta'ala paham. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha memahami jika kita mau menyebut. Sehingga itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyambung dalam hadis qudsi tersebut, wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi ba'an zira'an wa man taqarraba ilayya zira'an
shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Wa man atani masyian ataituhu harwalatan. Arti dari hadits kursi ini, siapa yang mendatangiku, siapa yang mau mendekat kepadaku satu jengkal, kata Allah, dia caranya mendekatku masih satu jengkal. Caranya mendekatiku masih datang ke majelis. Caranya mendekatiku masih mau belajar membaca Al-Quran. Kata Allah, aku akan mendekatinya satu hasta, satu depa. Lebih banyak lagi Allah mendekati kita. Wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Dia mau mendekatiku satu depa, aku akan mendekatinya satu hasta. Siapa yang mendekatiku, siapa yang datang kepadaku dengan jalan kaki, hanya dengan jalan, kata Allah, aku akan mendatanginya sambil berlari. Artinya Allah sangat menginginkan kita menyebutnya. Bukan karena Allah butuh untuk disebut, tapi karena kita yang butuh. Sehingga Allah begitu gembira, begitu memberi rahmatnya jika kita mau menyebutnya, jika kita mau mendekat kepadanya, walaupun masih sebatas kemampuan kita. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang dulunya belum mau mendekat kepada Allah, tiba-tiba dia illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Lebih luar biasa lagi kata Allah, orang-orang yang dulunya belum mengenal aku, belum mau mendekat kepadaku, kemudian dia bertobat, dia beriman, lalu kemudian melakukan amal yang saleh, maka kata Allah, dosa-dosanya yang dulu bukan hanya aku hilangkan, bukan hanya aku ampuni, tapi dosa-dosanya yang dulu aku ganti dengan kebaikan. Kalau dosa kita dulu segunung, kita mau bertobat, mendekat kepada Allah, Allah jadikan yang segunung itu bukan hilang, tapi Allah jadikan yang segunung dosa kita itu jadi kebaikan semua. Ini luar biasa kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mari kita saling mendoakan, mari kita saling mendukung, mari kita saling mengingatkan, menasihati. Insya Allah kita husnul khatimah, kita dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain yang kita cari selain ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, insya Allah semua kebaikan-kebaikan berikutnya akan mudah kita lakukan. Mudah kita. Karena Allah yang mau kita begini. Ini artinya Allah sayang dengan kita. Allah langkahkan kita, berikan kita, membuka hati kita untuk mendatangi, bergabung, melakukan kebaikan, berzikir. Itu artinya Allah sayang sama kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tolong adik-adik diingatkan itu, adik-adik supaya tidak ribut. Kita mau kajian. Ya. Fatih Ahmad. Oke. Karena yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Mohon maaf yang baru bergabung mungkin agak kaget dengan pembahasan, tapi insya Allah saya tidak akan terlalu memperumit pembahasan kita, karena ini lanjutan dari kajian-kajian kita sebelumnya, masih seputar sumber-sumber syariat. Kita sudah selesai membahas Al-Quran, sudah selesai membahas Al-Hadis. Kemudian kita lanjutkan pada sumber Al-Quran, yang sumber syariat yang ketiga, yaitu ada yang disebut dengan Al-Ijma'. Ijma' ini diambil dari kata jama'a yajma'u. Artinya, arti dasarnya berkumpul. Sehingga itu kita sering menyebut jamaah. Jamaah itu sekumpulan orang banyak yang berkumpul. Hari kita juga di dalam Islam ada yang disebut dengan hari Jumat. Juga diambil dari kata dasar jamaah. Kalau kita lihat, kita perhatikan di nama-nama hari
yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia ini semuanya diambil dari bahasa Arab. Kayaknya saya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya banyak mengatakan bahwa bahasa kita, bahasa Indonesia itu banyak yang disadur atau diambil dari bahasa Arab. Cuman karena kita tidak paham bahasa Arab, kita sangkanya ini memang bahasa Indonesia, padahal saking besarnya pengaruh Islam di negeri kita sampai kemudian banyak bahasa Arab digunakan di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam nama-nama hari. Hari kita yang pertama hari kita sebutnya Ahad. Ahad itu bahasa Arab. Artinya yang pertama Qul huwallahu ahad. Ini pangulita toka ini aka. Ini kan lebih pas ketimbang kita sebutnya hari Minggu. Kemudian hari Senin. Senin diambil dari bahasa Arab Itsnain, 2. Ahad, Itsnain. Hari yang ketiga Sulasa, Salasah, 3. Selasa, jadilah Selasa. Hari yang keempat Rabi' atau Arbi'a atau Rabu, jadilah hari keempat. Hari kelima, 5 bahasa Arabnya khamsah. Kita harinya hari Yaumul Khamis, hari Kamis, hari yang ke-5. Hari yang ke-6, ini tidak pakai angka. Ini tidak pakai angka. Kalau bahasa Arabnya 6, sittah, atau kalau yang ke-6 sadis. Tapi tidak pakai itu, yang digunakan hari Jumat. Kenapa disebut Jumat? Karena di situ kita melakukan satu ibadah, salat, yang dimana salat itu tidak seperti salat 5 waktu yang sebelumnya di hari-hari lain, tapi kita berkumpul ramai-ramai di masjid, sehingga disebut perkumpulan itu disebut sebagai salat Jumat. Makanya itu banyak hal menyangkut salat Jumat, sehingga ada beberapa pendapat nantinya akan kita temukan dalam fikih bahwa lebih bagus salat Jumat itu difokuskan pada satu tempat jika tempat itu memungkinkan untuk memuat orang banyak. Dulu kita atau bahkan di setiap kecamatan itu ada satu namanya masjid jami. Ada namanya masjid jami, ya. Masjid jami. Ini maksudnya masjid jami apa? Kalau dulu orang tua kita dulu memang banyak masjid. Nah, di Kabobona dulu ada Masjid Al-Hidayah, ada Masjid Al-Khairat, ada Miftahul Ulum. Di BTN belum ada, Raudhah belum ada. Ada Masjid Jami Al-Istiqamah. Kenapa disebut jami? Karena di situ memang sholat 5 waktu di masing-masing masjid. Tapi kalau sudah Jumat semuanya ngumpul di sana, berkumpul di sana. Sehingga saya katakan tadi, sebaiknya sholat Jumat itu berkumpul dalam satu tempat di satu masjid yang lebih besar, sehingga ada musalla barangkali, ada surau, ada langgar, atau ada masjid bahkan yang kalau cuman kecil sebaiknya gabunglah ke masjid besar kalau memang masjid itu juga masih muat untuk jamaah walaupun dari mana saja, sehingga lebih bagusnya begitu, ya. Ini kaitannya dengan dasar kata Jumat. Hari Sabtu diambil dari kata Sab'atun, hari Sabat. Kalau orang Yahudi sebut hari Sabat, hari Sabtu. Jadi ini luar biasa bahasa Arab ini banyak kita gunakan di dalam kita punya bahasa Indonesia. Jadi sumber yang ketiga ini al-ijma, artinya saya ringkas saja, artinya kesepakatan semua ulama dalam satu waktu terkait satu hukum. Saya ulangi lagi, kesepakatan seluruh ulama dalam satu masa atau satu waktu terkait dengan hukum syariat. Nah, penjelasannya begini supaya kita tidak bingung. Jadi ada satu perkara, ada satu kasus terjadi di mana kita
mencari di Al-Quran tidak ditemukan. Kita cari di Al-Hadis atau Sunnah, kita juga tidak temukan. Sementara kita punya sumber yang bisa kita lihat itu hanya dua ini, Al-Quran dan Hadis, Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Nah, ada pihak ketiga, yaitu para ulama. Yang mana para ulama ini mereka yang paham apa yang tersirat di dalam Al-Quran maupun hadis. Atau paling tidak mereka mengetahui kaidah-kaidah yang telah disampaikan di Al-Quran maupun hadis baginda Rasulullah SAW. Mereka pahami, mereka mampu menyelesaikan masalah itu. Maka kalau ternyata ada satu kasus, ada satu permasalahan yang dipahami oleh ulama melalui pemahaman yang mendalam dari Al-Quran maupun Sunnah, lalu kemudian para ulama yang hidup pada masa itu kemudian mereka sepakat, kesimpulannya sama, hasil kali-kaliannya sama, maka apa yang mereka simpulkan itu menjadi dasar hukum tetap yang wajib kita ikuti. Saya kasih contoh supaya lebih paham lagi. Contoh ya. Di zaman Sayyiduna Umar bin Al-Khattab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber syariat yang hidup telah wafat. Berpindah ke Khalifah Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq. Abu Bakar. Sayyiduna Abu Bakar jadi khalifah hanya sekitar 2 tahun setengah. 2 tahun 6 bulan. Setelah itu dipilihlah melalui wasiat Sayyidina Abu Bakar, dipilihlah Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah yang kedua. Nah, di zaman khalifah yang kedua ini terjadi satu permasalahan, yaitu permasalahan salat tarawih. Salat tarawih. Nah, ini kita fokus ke tarawih dulu ini, karena ini banyak pertanyaan menyangkut salat tarawih. Nanti kita kurang lebih 6 bulan lagi. Ini tidak dirasa kita Ramadan, bulan puasa ini sekitar 6 bulan lagi. Tidak dirasa. Bahkan mungkin tidak sampai lagi 6 bulan. Kita sudah masuk Safar. Sudah selesai Safar. Rabiul Awal sudah sekarang ya. Masuk Rabiul Awal ya. Masya Allah. Tidak lama. Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Sya'ban, Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Tidak lama lagi. Jadi kita fokus ke permasalahan tarawih. Nah, sekarang begini, salat tarawih ini tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Ada perintah dalam Al-Quran, tapi perintahnya salat tahajud atau salat malam. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda dalam surah Al-Isra. Ada juga dalam surah Al-Muzammil. Ya ayuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Indah bahasanya Al-Quran. Intinya di situ ada perintah untuk salat malam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili. Hanya perintah salat, tapi tidak disebut salat tarawih. Pindah ke hadis, dicari di hadis, hanya ada beberapa keterangan, tapi ini keterangannya umum. Salah satunya hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu menceritakan Sayyidatuna Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, tidak lebih dari 11 rakaat. Tidak lebih dari 11 rakaat baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Begitu bunyi hadis. Jangan tanya bagaimana bagusnya, jangan tanya bagaimana panjangnya. Begitu bunyi hadisnya. Kurang lebihnya begitu. Nah, intinya begini. Ternyata dalam hadis Sayyidatuna Aisyah ini tidak juga menjelaskan salat tarawih. Kenapa? Karena di dalam hadis tadi itu dikatakan di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Pertanyaannya, ada salat tarawih di luar Ramadan atau tidak?
Tidak ada. Berarti hadis ini menceritakan tentang salat tahajud. Salat tahajud 11 rakaat. 11 rakaat ini terdiri dari 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Jadi 8 tambah 3, 11. Nah, sekarang tiba-tiba di zaman Sayyidina Umar mau melaksanakan salat tarawih. Dulu di zaman Nabi, Rasulullah pernah tarawih. Pernah salat di bulan Ramadan setelah salat Isya. Beliau salat hanya selama 3 malam. Salatnya Rasulullah tarawih itu hanya 3, bukan 3 malam, 3 kali di awal. Salat yang pertama, tarawih yang pertama, sudah banyak yang ikut. Malam yang kedua lebih banyak lagi yang ikut. Malam yang ketiga hampir semua kaum muslimin, para sahabat ikut salat tarawih bersama Rasulullah SAW. Salat tarawih yang dilaksanakan oleh Rasulullah, banyak yang mengikuti. Tiba-tiba Rasulullah berpikir begini, sampai beliau bersabda, saya takut kalau sampai kalian ikut terus seperti ini, akhirnya salat tarawih ini jadi wajib. Inni khasyitu an yuftarada alaikum, an tuftarada alaikum. Saya khawatir kalau saya lanjutkan, nanti salat tarawih ini jadi wajib. Bayangkan, sedangkan yang 5 waktu saja kita susah. Apalagi kalau tarawih itu kemudian jadi wajib. Walaupun kita yakin kalau kita di sini semua insya Allah siap walaupun kalau jadi wajib. Tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah tidak mau memberatkan umat. Maka Rasulullah tinggalkan. Sampai Rasulullah wafat tidak pernah lagi salat tarawih berjamaah. Ada salat seperti itu, tapi dilaksanakan sendiri-sendiri. Jadi itu yang dicontohkan Nabi. Tiba-tiba di zaman Sayyidina Umar bin Khattab panggil semua sahabat-sahabat. Mana kalian wahai sahabat-sahabat Rasulullah? Salat tarawih dulu waktu Rasulullah masih hidup yang hanya 3 malamnya Rasulullah laksanakan. Bagaimana kalau kita mulai lagi? Kita mulai kembali pelaksanaan salat tarawih berjamaah dipimpin satu imam. Padahal ini Rasulullah sudah tidak pernah lakukan. Artinya sudah tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Ketika Umar bin Khattab sampaikan itu, semua sahabat yang tergolong ulama-ulama, semua orang yang banyak mengambil ilmu dari Rasulullah, tidak ada yang bantah. Dan semua sepakat, kami setuju untuk dilakukan kembali salat tarawih. Caranya bagaimana? Tidak lagi sendiri-sendiri, tapi dilaksanakan berjamaah satu imam. Padahal sebelum itu semuanya salat tarawih tapi sendiri-sendiri. Nah, permasalahan yang muncul berikutnya, berapa rakaat mau dilaksanakan? Sayyidina Umar memilih, dan itu semua disepakati oleh para sahabat, melaksanakan salat tarawih 20 rakaat. Dan itu yang kita ikuti sampai saat ini berdasarkan ijma' kesepakatan semua sahabat. Sehingga dalil bahwa kita salat tarawih 20 rakaat itu sangat kuat. Sangat kuat. Saya sengaja menyampaikan ini. 6 bulan ke depan kita akan menemukan banyak di antara kaum muslimin tidak mau ikut ijma', tidak mau ikut kesepakatan para sahabat. Kenapa? Mereka salatnya 8 rakaat. Mohon maaf, di sini tidak ada, di Dolo tidak ada, Al-Khairat tidak ada, Abnaul Khairat tidak ada. Kenapa? Karena kita paham bahwa kesepakatan sahabat itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sahabat atau para ulama dalam satu masa sepakat dalam satu hukum, itulah kehendak Allah. Sehingga kekuatan hukum berkekuatan hukum tetap. Nah, kalau bahasa hukum kita kalau di pengadilan atau MA, Mahkamah Agung.
berkekuatan hukum tetap, tidak bisa diganggu-gugat. 20 rakaat. Sampai sekarang Makkah, Madinah, Masjidil Haram itu salat tarawih 20 rakaat. Mohon maaf bagi rekan-rekan mungkin di luar sana yang mengambil pendapat 8 rakaat. Dasarnya apa? Tidak ada dasarnya. Al-Quran tidak ada menyampaikan. Di hadis tidak ada. Kalau yang dimaksud hadisnya Sayyidatuna Aisyah tadi, lihat baik-baik redaksinya. Redaksinya mengatakan bahwa salatnya Rasulullah itu di luar Ramadan dan di dalam Ramadan dan di luar Ramadan. Berarti bukan tarawih yang dimaksud. Itu hanya berbicara salat tahajud atau salat malam. Tapi kalau khusus tarawih itu berdiri atas dasar ijma'. Sepakat ulama, dan ini ijma' adalah dalil ketiga yang disepakati oleh seluruh ulama, tidak boleh bantah. Bahwa ketika mereka sepakat, itu berkekuatan hukum tetap. Maka 20 rakaat itu sesuai dengan keinginan Allah melalui ijma' para sahabat. Apalagi ini sahabat Umar bin Khattab, khalifah, yang kemudian mengatakan ini. Kita wajib untuk ikuti. Jangan nanti tiba-tiba seperti contoh-contoh sebelumnya, ada yang bilang, ada bahasa di luar sana, mau ikut Nabi atau mau ikut Sayyidina Umar. Saya selalu ulang ini karena banyak pertanyaan yang mengecoh seperti itu. Mau ikut Nabi, mau ikut Sayyidina Umar. Ikut Sayyidina Umar berarti sudah ikut Nabi. Ikut Sayyidina Utsman berarti sudah ikut Nabi. Ikut Imam Ali sudah ikut Nabi. Ikut Sayyidina Abu Bakar sudah ikut Nabi. Nah, ini salah satu contoh. Ini contoh saja pemanasan. Supaya tidak ada lagi perdebatan setelah ini. Ustaz, jadi mbak, kita salat tarawih 8 atau 20? Mohon maaf, kita yang diajarkan ilmu seperti ini paham ini 20, tidak ada yang lain. Ya? 20 tidak ada yang lain. Apalagi kalau kita mau lihat penamaan salat tarawih. Sebenarnya salat tarawih ini belum disebut tarawih di zaman Nabi. Tidak ada penyebutan tarawih. Ini nanti lewat masa sahabat baru kemudian disebut salat tarawih. Istilah salat ini kan ya terserah kita mau kasih nama salat apa. Tergantung sifat salat itu. Ternyata salat yang seperti ini ketika dilaksanakan di bulan Ramadan setelah Isya berjamaah oleh Sayyidina Umar dan dilanjutkan para tabi'in setelahnya. Mereka kalau salat tarawih itu setiap kali 4 rakaat istirahat. Kita kan salat tarawihnya 2 dan seterusnya sampai 20 ya. Jadi setiap kali 4 berarti 2 kali salam mereka istirahat. Kalau mau ikut sahabat punya pelaksanaan salat tarawih, bagus juga begitu. Jadi salat dulu 2 rakaat, salam. Salat lagi 2 rakaat, salam, boleh ambil napas atau ambil aqua, minum, kasih lurus pinggang lagi toh, pakai kopi. Jangan merokok 1 batang, kelamaan. Nah, setelah itu baru sambung lagi. Nah, karena istirahat ini dalam bahasa Arab tarwihah namanya. Istirahat tarwihah. 1 kali istirahat. Berhubung yang dilaksanakan oleh para sahabat lebih dari 3 kali istirahat, jadi 4 istirahat, 8 istirahat, sudah 2 kali istirahat. Tarwihah 1 kali istirahat, tarwihatani 2 kali istirahat. Tarawih istirahat yang banyak dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi ketika sampai di 12 istirahat. Ketika sampai di 16 istirahat. Sampai ke 20 istirahat selesai. Sambung dengan witir. Maka disebutlah karena banyak kali istirahat, disebutlah oleh para tabi'in setelah itu salatnya namanya salat tarawih. Jadi kalau ada orang salatnya cuma 8 rakaat, itu tidak tarawih namanya. Kenapa tidak tarawih? Karena cuma 2 kali atau bahkan 1 kali istirahat. Coba kita hitung. 2 salam. 2 salam. Istirahat. Baru 1 kali istirahat. Toh? Baru 4 rakaat. 4 rakaat lagi berikutnya
2 salam, 2 salam, selesai. Cuma 1 kali istirahat, tidak bisa disebut tarawih. Secara bahasa ini sudah menyelisihi istilah tarawih. Jangan sebut salat tarawih kalau cuma 8. Disebut salat tarawih oleh para tabi'in karena 20 lebih dari 3 kali istirahat. Ini jamak namanya. Istilah jamak. Falatihan tahu itu. Mufrad, musanna, jamak. Jamak lebih dari 3 kali. Karena kita lagi istirahat lebih dari 3 kali, disebutlah tarawih menggunakan jamak mudzakkar, jamak taksir. Itu baru sah disebut sebagai salat tarawih. Kalau 8, mohon maaf dalilnya mana, secara bahasa juga salah. Jangan sebut salat tarawih. Bukan saya tidak katakan tidak sah ya. Cuman itu bukan salat tarawih. Kalau mau cari salat tarawih yang 20 plus 3 witir. 3 witir ini ada 2 opsi. Boleh langsung 3, 1 kali salam. Boleh dipotong 2. 2 plus 1. Kita kebiasaan kita 2 plus 1. Tapi kalau Nabi kebanyakan. Walaupun boleh dua-duanya. Boleh langsung 3. Boleh 2 plus 1. Tapi sesungguhnya kalau Nabi Rasulullah SAW itu lebih banyak langsung 3. Jadi tidak ada masalah nanti Pak Imam Kotarindau, Pak Imam Kabobona, Imam Marhama, Imam... Kalau mau salat tarawih witir langsung 3, jangan kaget. Memang bagus juga begitu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Supaya niatnya 1 kali saja. Usalli sunnatat tarawih, usalli sunnatal witri, salasa raka'atin. Selesai. Tidak perlu lagi kita bingung berbantahan. Kalau 2 bagaimana niatnya, kalau 1 bagaimana niatnya. Bingung lagi. Langsung 3 juga boleh. Ini rekomendasi saya. Tidak ada masalah kita mau rubah atau kita mau selang-seling. Yang penting semuanya itu bagus. Semuanya bagus. Tidak ada masalah. Ya. Jadi ini intinya salat tarawih adalah salah satu contoh dari ijma atau kesepakatan para ulama kalangan sahabat. Jadi kuat. Ya. Jangan dibantah. Contoh ijma yang kedua. Di dalam Al-Quran tidak pernah, bahkan tidak ada sama sekali perintah untuk azan 2 kali. Azan 1 kali saja tidak pernah. Azan 1 kali saja tidak ada di dalam Al-Quran. Di zaman Nabi, azan cuma 1 kali. Ketika Jumat. Ini kita bicara salat Jumat ya. Di zaman Sayyidina Umar Abu Bakar As-Siddiq, 1 kali azan Jumat. Di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, 1 kali azan Jumat. Tiba-tiba di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, ini 2 kali azan Jumat. Bagaimana prosesnya? Sayyidina Utsman bin Affan berkumpul dengan para ulama sahabat yang masih tersisa, yang masih hidup. Bagaimana kalau kita bikin 2 kali salat Jumat, 2 kali azan Jumat? Semua sepakat. Maka ini contoh dari ijma yang kedua. Bahwa azan yang tadinya cuma 1 di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, jadi 2 kali. Maka apakah kita ikut? Kita ikut. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa semua sahabat pada waktu itu sepakat, tidak ada satupun yang protes. Kalau ada yang protes, batal, tidak disebut ijma. Tidak disebut ijma. Tapi kalau semua sepakat, hadis baginda Rasulullah SAW, beliau bersabda, la tajtami'u ummati ala khata'. Dalam riwayat lain, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan sepakat dalam hal yang salah. Ini Nabi sudah bilang begitu. Umatku, umat yang dimaksud ini para ulamanya yang ada di dalam umatnya, tidak akan sepakat dalam hal yang sesat, dalam hal yang salah. Kalau sudah sepakat mereka, kalau itu sudah benar, maka azan 2 kali sampai hari ini kita ikuti ketika Jumat. Nah, walaupun nanti azan aslinya itu, azan aslinya Jumat, ini perhatikan baik-baik para imam ini, azan aslinya Jumat itu yang kedua. Nah, kayak saya selalu kritis sebenarnya, saya selalu protes. Kenapa kalau sudah azan kedua nompeolemo? Sudah azan kedua, sudah tidak serius azan. Saya bilang tidak serius azan. Kenapa? Suaranya sudah pelan, sudah ada yang tidak pakai mic. Tapi kalau di azan pertama,
Allahu Akbar Allah. Tapi Rasulullah bilang Allahu Akbar Allah. Serius. Kan begitu. Padahal yang azan aslinya itu adalah azan kedua. Jadi maksud minimal paling dua-duanya kasih sama lah. Kalau dua kita punya muazin, kasih beda-beda lagunya. Muazin pertama, muazin kedua, kasih bagus semuanya pakai mic. Kasih bagus semuanya. Jangan karena sudah azan kedua tinggal ya hanus saja. Biasanya begitu. Jadi ini untuk menambah wawasan kita terkait pelaksanaan salat Jumat kita. Karena ini masih belum paham sejarahnya bagaimana, sehingga terkadang kita menganggap yang kedua itu tinggal variasi saja. Padahal azan sesungguhnya itu. Kalau di zaman Sayyidina Utsman itu azan pertama untuk mengingatkan orang bahwa ini hari Jumat. Mengingatkan orang bahwa itu hari Jumat. Azan kedua itulah azan masuk waktu. Cuman kita sekarang menggunakan masuk waktunya itu di azan pertama. Kan begitu. Nanti lihat sudah waktu azan zuhur. Kalau kita pakai jam digital itu masuk waktu zuhur baru kemudian azan pertama. Padahal boleh didahulukan. Yang penting orang paham bahwa masuk zuhurnya itu nanti di azan kedua. Jangan nanti bawa azan pertama orang sudah sholat zuhur di rumah perempuannya. Tidak sah nanti kalau belum masuk waktu. Sholat belum masuk waktu itu tidak sah. Saya tekankan sekali lagi. Sekalipun 1 menit, sekalipun setengah menit, belum masuk waktu, belum sah. Sekhusyuk apapun Anda salat, tidak sah. Ini banyak kejadian kalau kita ada orang wafat, ada orang meninggal disalatkan di masjid. Sudah selesai salat jenazah, tiba-tiba nanti ditunggu karena sudah mau cepat-cepat proses sudah azan saja. Masih tidak apa-apa, walaupun belum masuk azan saja supaya cepat. Tidak bisa. Jangan. Kasih masuk dulu. Tinggal 1 menit. Sudah sabar. Tinggal 1 menit juga. Kenapa buru-buru? Dan azan itu tanda masuk waktu. Jadi ini hati-hati. Di dalam masjid, dalam proses azan qamat juga itu ada fikihnya. Karena salah satu syarat dalam sholat itu, syaratnya al-ilmu bidukhulil waqti. Tahu masuknya waktu. Kalau tahu belum masuk waktu, kemudian sholat, Anda sholat apa? Masih waktu zuhur, Anda sudah sholat asar. Karena zuhur asar ini baku sambung. Belum azan asar masih zuhur. Jadi kalau Anda sudah azan duluan masih waktu zuhur, Anda sholat apa? Ini berkaitan dengan sah atau tidaknya kita punya sholat. Agama ini fikih, hukum. Jangan dimain-mainkan ini hukum. Jangan bilang, yang penting saya khusyuk. Yang penting saya ikut fulan. Tidak. Hukum yang dipakai. Jadi ini penting untuk saya ingatkan terkait dengan masalah azan. Jadi itu tadi contoh kedua dari ijma. Dan masih banyak hal lain di zaman Sayyidina Abu Bakar juga ada. Seperti pengumpulan Al-Quran menjadi satu mushaf. Ini juga ijma. Tidak ada dalilnya di Al-Quran, tidak ada dalilnya di sunnah hadis, tidak pernah dilakukan Nabi. Tapi tiba-tiba sahabat Sayyidina Abu Bakar lakukan. Kenapa? Semua sahabat sepakat bahwa mereka memikirkan satu hal terkait dengan maksud syariat, substansi syariat, bahwa ini Al-Quran harus dijaga, harus ditulis. Maka ditulislah, dikumpulkan. Nah, jadi banyak hal-hal yang menyangkut contoh ijma, namun bagi saya cukuplah barangkali beberapa hal ini saya terangkan supaya kita paham bahwa itu semua berlandaskan dalil yang ketiga. Walaupun nanti dalam contoh-contoh yang lain sudah jarang kita temukan ijma. Nanti hanya banyak kita temukan perbedaan pendapat para ulama. Seumpama dalam satu hal ada 2 pendapat. Imam Syafi'i bilang begini, Imam Ahmad bin Hanbal bilang begini, berarti bukan ijma. Silakan memilih salah satunya, boleh. Ya. Ada 10 ulama di masa kita, sepakat cuma 9, 1 tidak sepakat. Bukan ijma namanya. Hanya kita memilih mana pendapat mayoritas ulama. Kalau dalam bahasa syariat disebut jumhur
ulama. Pendapatnya jumhur ulama itu bukan ijma, tapi bisa kita pilih. Lebih aman kita pilih pendapat dari jumhur, mayoritas ulama. Tapi artinya kalau masih jumhur, orang yang tidak ikut jumhur tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ijma, yang tidak ikut ijma tidak boleh, harus ikut semua. Jadi itu nanti bedanya ya. Secara ringkas begitu penjelasan ijma. Insya Allah nanti kita sambung pada pembahasan kias juga. Ini kias lebih banyak contoh yang di masa sekarang lebih banyak menggunakan kias, sehingga jangan sembarang bertanya dalilnya mana dalilnya, Anda bikin begini apa dalilnya, jangan seperti itu, karena dalil ini banyak. Ijma itu dalil, kias itu dalil, masih banyak dalil-dalil yang lain walaupun itu tidak disepakati. Nah, inilah pentingnya kita ngaji seperti ini. Kita ringkas saja kita punya pembahasan ijma. Kita tidak terlalu menyelami bagaimana nanti proses ijma. Ada pembagian ijma, ada ijma sharih, ada ijma sukuti. Saya tidak bahas lagi itu. Yang penting kita sudah tahu ya. Kita sudah tahu bahwa kalau ulama sepakat walaupun tidak ada dalilnya di Al-Quran, Sunnah, atau ada tapi orang kemudian lain-lain semua pemahamannya, lalu kemudian ulama sepakat dalam satu pemahaman, itu sudah ijma. Itu sudah ijma dan itu berkekuatan hukum tetap. Oke? Saya rasa cukup sampai di sini. Saya bukan berarti kita berakhir pertemuan kita. Saya ingin ada pertanyaan. Pertanyaan ini saya lebih inginkan yang di luar kita punya pembahasan. Mungkin ada hal-hal lain terkait hukum-hukum fikih sehari-hari, karena memang majelis kita ini sejak dari 2005 eksis sampai sekarang sudah khatam berkali-kali pembahasan fikih, tapi mungkin baru banyak lagi yang baru bergabung. Mungkin ada hal-hal yang kurang dipahami terkait dengan fikih sehari-hari, fikih praktis sehari-hari. Saya persilahkan, atau mungkin ada yang dari online, dari live. Silakan Ustaz Haris, Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Ustaz mengenai keyakinan. Bagaimana di dalam kadang di dalam hati kita itu timbul keraguan masalah Allah itu benar-benar ada atau tidak ada. Jadi kalau saya punya pertanyaan, bagaimana agar supaya keyakinan kita itu betul-betul yakin bahwa Allah itu betul-betul ada di setiap waktu dan mengawasi kita semua. Itu Ustaz. Ada yang lain ya, silakan Ustaz Fitra dari Karawanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumat, sementara ada satu masjid itu yang masjid besarnya dan semua masjid itu tidak full. Jadi kira-kira itu bagaimana, mungkin dalilnya mungkin di Al-Quran atau hadis atau mungkin ijma. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Main? Ya, Sufadil silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang ingin saya tanyakan Ustaz terkait dengan azan 2 kali di Jumat. Azan 2 kali Jumat. Jadi yang Ustaz bilang tadi, azan yang dianggap sah itu maksudnya azan yang betul-betul Jumat itu di azan kedua. Azan yang kedua. Nah, kadang kebiasaannya kita setelah azan pertama kita semua melakukan qabliyah, salat sunnah qabliyah. Salat sunnah qabliyah. Jadi hukumnya bagaimana itu Ustaz? Itu saja. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut masalah seperti itu tadi, oleh yang 2+1 itu sudah sering kita lakukan. Yang langsung 3 itu kata cara itu bagaimana Ustaz? Apakah kan biasanya untuk sholat wajib itu rakaat setelah tahiyat pertama kita tidak melafazkan suara lagi. Apakah kalau itu sekali witir Ustaz? Apa kita baca
dilafalkan atau tidak kul huwallahu ahad itu. Baik. Itu saya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Kalau begitu kita cukupkan 4 dulu ya. Siapa tahu ada pertanyaan berikutnya tetap kita terima. Dari live streaming tidak ada? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab acak saja ya. Yang jelas walaupun diacak tetap terakhir yang masalah dari Ustaz Haris. Menyangkut iman. Jadi kita ke masalah salat witir dulu. Kita ke tata cara salat witir kalau dilaksanakan langsung 3. Jadi tidak dipisah lagi 2 dan 1. Ya. Salat witir jika dilaksanakan langsung 3 seperti salat maghrib, tapi tidak ada tahiyat pertama. Jadi takbiratul ihram, baca surah, baca Fatihah, baca surah, ruku, sujud, berdiri lagi untuk rakaat kedua, ruku, sujud, bangun lagi untuk rakaat ketiga, terakhir baru tahiyat akhir. Jadi 2, 1, berdiri lagi, 2, berdiri lagi, 3, baru kemudian tahiyat akhir. Jadi seperti sholat maghrib, tapi bedanya tidak ada tahiyat pertama, nanti langsung tahiyat akhir. Bacaannya bagaimana? Bacaannya sebenarnya dalam bacaan sholat witir ini terserah, tidak dipatok bacaannya apa. Selesai Fatihah, surah terserah Anda mau baca surat apa. Cuman Rasulullah itu lebih senang kalau beliau sholat witir, lebih senang kalau rakaat pertama sholat witir itu baca Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga langsung Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Makanya kita ikut itu. Kalau toh nanti ada yang mau baca surat yang lain tidak ada masalah. Mau baca Wadduha, An-Nasr, Al-Insyirah, setelah itu Qul huwallahu ahad, tidak ada masalah. Mau baca Qul huwallahu ahad pertama, Qul a'udzu birabbil falaq kedua, Qul a'udzu birabbin nas ketiga, boleh juga, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Cuma itu tadi ya. Jadi intinya nanti dalam sholat wajib, dalam sholat sunnah tidak ada patokan mesti baca surat apa. Hanya Rasulullah itu kalau dalam sholat ini lebih suka baca ini, lebih suka baca ini. Kita ikut dengan niat ittiba, mengikuti Nabi, lebih besar pahalanya. Lebih besar pahalanya. Sama seperti kalau sholat Jumat, Rasulullah itu bacaannya antara 2. Kalau bukan Sabbihisma rakaat pertama, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Itu rakaat kedua, rakaat pertama Sabbihisma, yang kedua. Atau Rasulullah baca di rakaat pertama salat Jumat itu ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Rakaat kedua baru kemudian baca akhir surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jadi nanti kita kalau kita salat Jumat tiba-tiba nanti ada orang bilang begini, Pak Gah itu mau dibaca-baca poema. Coba baca surat lain kek. Apakah salah? Tidak juga sih. Kalau ada imam seperti itu berarti dia mau ikut sunnah Nabi. Mau ikut kebiasaannya Nabi. Ittiba dengan niat saya mau mengikuti Rasulullah, senang dengan surah ini, saya senang dengan surat ini baca setiap Jumat. Tapi tiba-tiba kalau nanti ada yang baca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa aqsimu bi. Tidak ada masalah, jangan juga protes. Kenapa bukan Sabbihisma dia baca? Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi sekali lagi tidak ada masalah ya. Cuman nanti ada surah-surah tertentu yang Nabi paling suka. Nah, nanti di dalam kitab Al-Adhkar lengkap itu. Kalau Rasulullah itu kalau salat zuhur hobinya baca apa? Kalau zuhur yang biasa selain Jumat ya, kadang wal adiyati dhabaha. Kalau salat isyanya wattini wazaitun. Kalau yang maghribnya ad-duha ke bawah. Ad-duha ke bawah. Makanya saya agak heran nih, mohon maaf lagi mohon maaf. Ada orang yang betul-betul selalu menggembar-gemborkan bilang ikut sunnah. Tapi kalau dalam masalah salat saya lihat lebih jauh, sangat jauh dari sunnah.
Kenapa? Sholat maghrib, baca yang tinggi-tinggi. Karena hafalannya sudah mungkin 30 juz. Baca potongan surah Al-Anfal, potongan surah Al-A'raf, potongan surah Al-Ahzab. Padahal Nabi kalau sholat maghrib itu, ya ambilnya yang juz 30, itu pun yang pendek-pendek. Itu sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi. Tapi ketika, tidak salah sih, tidak berpengaruh pada sah atau batalnya. Tapi kalau mau betul-betul ngaku ikut sunnah, ya konsisten lah. Kira seperti itu toh. Jadi ini penting disampaikan supaya kita luar biasa. Imamnya gagah suaranya, hafalannya. Ketika tak salah tidak ada orang di belakang yang bisa kasih. Rasakan. Jadi itu penting juga nanti. Jadi kita harus mengerti kalau salat di belakang imam itu, di mihrab, di belakang imam itu VIP. Kalau perlu VIP. Jadi jangan kita karena berdasarkan hadis. Ada satu hadis bahwa rebutan. Kalau orang tahu pahala yang didapatkan ketika saf pertama, orang pasti akan rebutan. Gara-gara baca hadis ini, tiba-tiba langsung maju di belakangnya imam. Yang penting saya dapat saf pertama. Padahal di belakang imam itu harusnya itu VIP. Maksudnya apa? Juga orang yang bisa jadi imam. Maksudnya begini, kalau nanti tiba-tiba imamnya berhalangan atau lupa bacaannya, di belakang ini orang yang mampu mengingatkan, meluruskan, menggantikan imam. Jadi kalau mau kejar saf pertama, mau dapat pahala saf pertama, oke lah, cari saf pertama, tapi jangan yang di belakang imam. Itu khusus pegawai syara. Ada dalilnya ini, ya dalilnya. Jangan tanya dari mana dalilnya, ada dalilnya. Ini demi kenyamanan kita ketika melaksanakan sholat berjamaah. Di belakang, di depan Ustadz Muhammad, di belakang Ustadz Irfan, Ustadz Haris. Udah, memang seperti itu. Mereka mampu luruskan kalau salah, tidak ada masalah. Nah, jadi ini penting untuk kita sampaikan. Tapi kalau seumpama tidak ada orang lain selain imam, pegawai syara semua tidak datang ke masjid, jangan juga tidak diisi, biar gitu, biar kosong saja belakang ini. Jangan, tetap isi saja, tidak ada masalah. Yang penting pakai jaga, pakai rosok. Siapa tahu ada salah, tak putar-putar, ya. Dia punya kuliah al-kafirul labu mata bunuh lantung abil babu lantung tidak selesai harus orang yang bisa luruskan. Nah, makanya itu kalau sholat berjamaah yang ringan-ringan saja, ya, sholat berjamaah yang ringan-ringan saja, yang kira-kira orang lain bisa tegur kita kalau salah, kemudian orang lain juga bisa khusyuk mendengar, mungkin itu yang dia tahu artinya, lebih bagus. Baik. Oke, ini yang pertama. Jadi bacanya tidak ada masalah ya, cuman lebih bagusnya itu. Ternyata Anda mau baca yang lain, silahkan. Jadi tata caranya seperti itu. Salat witir dilaksanakan bukan hanya pada bulan Ramadan. Salat witir sangat dianjurkan untuk menutup salat malam kita. Sekarang pertanyaan berikutnya tadi, apakah jahar atau sir? Dibaca keras atau pelan, tidak bersuara. Saya katakan kalau salat malam, karakteristik salat malam baik, pokoknya sudah gelap. Makanya itu kalau nanti orang bertanya, kenapa subuh, kenapa isya, kenapa maghrib dikasih keras suara, zuhur asar tidak keras suara? Karena karakteristik salat kalau sudah gelap harus keras. Dibaca keras, makanya maghrib keras, isya jahar, keras itu jahar, maghrib jahar, isya jahar, subuh jahar. Maka begitu juga dengan salat sunnah. Kita salat sunnahnya salat tarawih jahar, kita salat tahajud jahar, kita salat witir jahar. Tapi itu tidak berpengaruh pada sah atau tidaknya. Anda sir boleh juga, karena ini sekalipun dalam salat wajib sekalipun kan kita belajar kemarin bahwa itu masalah jahar atau sir itu dia hanya masuk pada sunnah hay'ah malah, bukan aba'ab. Sunnah hay'ah. Jadi sebaiknya dibaca jahar walaupun sendiri.
walaupun sendiri. Yang penting jangan ganggu tetangga yang lagi tidur, ambil salon kasih keras-keras. Nah, itu yang pertama terkait salat witir. Jadi salat witir bisa dikerjakan juga ya. Pokoknya habis salat isya, kalau yakin tidak mau lagi salat yang lain, mau salat tahajud, salat tahajud, langsung tutup witir. Witir juga boleh cuma satu kok. Paling sedikitnya 1 rakaat. Anda selesai salat witir, salat isya, Anda salat ba'diyah, setelah itu langsung witir 1, bagus. Amal yang paling disukai Allah, amal yang dilakukan dengan konsisten walaupun sedikit. Konsisten walaupun sedikit. Kalau masih mampu itu saja dulu. Belum mampu tahajud, Ustaz saya belum mampu tahajud, sudahlah witir saja dulu. Biasakan dari yang kecil. Kalau sudah terbiasa yang kecil, insya Allah lama-kelamaan akan terbiasa kepada hal yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan azan Jumat tadi? Dia dilakukan, kemudian ada yang melaksanakan qabliyah. Ada yang melaksanakan qabliyah. Nah, dalam praktek kita, masuk waktu itu ketika azan pertama. Walaupun saya katakan tadi azan asli itu yang kedua. Tapi karena dalam praktek kita azan pertama itu masuk waktu, maka setelah azan pertama kita salat qabliyah. Tetap qabliyahnya nanti azan pertama. Oke. Yang jadi masalah ketika ada masjid yang cuma 1 kali azan. Ini saya kapok. Saya kapok sebenarnya kalau saya jadi khatib diundang khutbah di masjid-masjid yang cuma 1 kali azan. Saya kapoknya begini. Mereka cuma 1 kali azan. 1 kali azan itu kita naik, khatibnya naik mimbar dulu kan? Naik dulu mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru duduk. Setelah duduk, baru azan. Kan bisa begitu itu, ya. Tapi mereka masalahnya cuma 1 kali itu. Masalahnya kemudian setelah azan itu mereka salat qabliyah lagi. Masalahnya di mana? Khatib yang serba salah. Sudah selesai azan kedua, bagi kita azan kedua ya. Sudah selesai azannya, mau berdiri kita, alhamdulillah, orang salat semua. Siapa yang mau mendengar kita? Jadi ya kalau toh di luar sana ada yang mau melaksanakan azannya cuma 1 kali dengan alasan-alasannya tidak tahu apa, tidak usah qabliyah. Kasihan khatibnya, mau berdiri, alhamdulillah, orang salat semua, qabliyah semua. Bingung dia. Akhirnya saya kalau salat di tempat begitu, jadi khatib di tempat begitu, dilemanya, saya kasih biarkan mereka sholat dulu. Tiba-tiba ada 1 orang yang tidak sholat qabliyah, dia bilang, Ustaz, berdiri sudah. Kita mau berdiri tidak enak, tidak berdiri mereka suruh, ya sudahlah, saya lanjutkan saja khutbah walaupun mereka sholat qabliyah semua. Jadi tidak enak pelaksanaan. Jadi diatur baik ini pelaksanaannya. Jadi sudahlah, sholat azan 2 kali saja. Ya, jadi intinya qabliyahnya tetap setelah azan pertama, karena di situ kita laksanakan sudah masuk waktu. Jadi nantinya itu kalau kita azan belum masuk waktu, qabliyahnya tidak sah. Qabliyahnya tidak sah. Kalau belum masuk waktu, mau qabliyah apa? Qabliyah asar, belum masuk asar, Anda sudah qabliyah. Itu juga masalah itu. Yang berikutnya, ternyata pelaksanaan Jumat ini banyak masjid di satu kampung, di Karawana, di Potoya, di Kota Rindau, Kota Pulu, Kawabona, ini masjid banyak. Tapi ternyata ketika Jumat ini tidak full, banyak yang tidak full. Ini permasalahan sudah pernah diangkat, ditanyakan langsung ke guru kita mendiang Al-Habib Sayyid Sagar bin Muhammad Al-Jufri, dan beliau tegas dalam hal itu. Beliau mengatakan bahwa kalau belum penuh itu masjid, dan yang dikategorikan yang lebih didahulukan adalah masjid yang pertama dibangun, masjid itu yang jadi prioritas. Kalau belum full jamaahnya, jangan dulu bikin masjid lagi untuk Jumat. Artinya kita tidak larang mau bikin masjid banyak-banyak. Yang penting kalau Jumat, kasih 1 lah. Satukan saja itu.
Ada pembahasannya juga di kitab Kiai Haji Sirajuddin Abbas dalam 40 masalah agama, beliau menulis tentang itu. Dan ini diamini oleh guru kita Habib Syadabi Muhammad Al-Jufri, bahwa bahkan beliau mengatakan tidak sah salat Jumatnya orang yang tetap berkeras mau dia salat Jumat, tapi ternyata ada masjid yang duluan, masjid sebelumnya ternyata tidak full, dia berkeras mau sendiri. Makanya saya selalu katakan sama anak-anak tidak, banyak masjid itu belum tentu bagus. Sebenarnya kita tidak berbangga dengan banyak masjid. Kenapa? Kita sekarang ini kebiasaan kita kalau sudah beda paham sudah bikin masjid sendiri. Tidak ada persatuan. Yang sudah tidak mau kunut sudah mau bikin sendiri masjidnya. Yang 8 rakaat tarawih tidak mau gabung lagi bikin sendiri masjidnya. Mana persatuannya? Susah kita. Tidak ada persatuan. Sehingga itu kita harapkan boleh banyak masjid, tapi kalau Jumat satukan. Jadi sebaiknya begitu, ya. Tapi persoalan apakah sah atau tidak, kalau ulama kita mengatakan selama masjid pertama belum penuh, tidak sah yang berikutnya. Ya. Tapi kalau sudah penuh tidak ada masalah. Kalau seumpama digabung semua jadi lebih, bolehlah Anda bikin lagi. Atau boleh, kalau dalam kitab Kiai Haji Sirajuddin Abbas 40 masalah agama dikatakan boleh berdekatan masjid dengan ketentuan kalau dipisahkan oleh sungai yang tidak bisa dilewati. Kalau ada sungai tapi ada jembatannya, jangan juga. Jadi permasalahan ini berat. Anda mau ikut ulama silakan, mau keras kepala juga silakan, tidak ada masalah. Kita kan mau. Tapi kalau sudah full di Al-Khairat, sudah full di Miftahul Ulum, tidak pakai yang lain. BTN sudah full juga, tidak ada masalah. Kalau memang sudah full. Jadi ini bukan berdasarkan masjid mana yang sah, tidak. Berdasarkan keadaan. Anda lihat, ternyata sudah full, tidak muat di sana, baru boleh. Atau dengan jarak yang betul-betul memang sudah memungkinkan kita untuk salat Jumat sendiri. Cuman yang banyak tidak sah ini saya lihat di Palu. Mohon maaf kalau di bagian jalur 2 itu parah sekali. Ada satu, karena di sana setiap perkantoran ada masjidnya dan mereka maunya salat Jumat sendiri. Bagus sih untuk khatib-khatib. Banyak job. Tapi masalah kita bicara sah atau tidak, ada bahkan satu di jalur 2 itu hanya dipisahkan tembok. Lagi Bang BTN. Hanya dipisahkan tembok. Jadi khutbah si tongge suara mana mau didengerin. Di sebelah juga masjid, khutbah juga, keras juga. Bingung kita. Pas ditengok ke sana, cuma sedikit orang. Sebelah sini cuma sedikit juga. Kenapa tidak disatukan? Jadi dilema juga. Oke, itu masalah Jumat ya. Kemudian yang terakhir masalah keyakinan. Bagaimana membuat hati kita tenang, tentram, bahwa Allah itu ada. Saya menganggap pertanyaan Ustaz Haris ini bukan pertanyaan masih ragu-ragu. Pertanyaan seperti ini juga pernah diajukan oleh baginda Nabi besar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tanya begini kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkan padaku bagaimana sesungguhnya caramu menghidupkan yang mati. Maka Allah menjawab, qala awalam tu'min. Kau tidak beriman? Kata Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya sudah beriman ya Allah, tapi hanya demi tentramnya hati. Begitu pertanyaannya beliau tadi, supaya lebih tentram hatinya tentang kebenaran. Bukan berarti tidak beriman. Seperti Nabi Ibrahim tadi ya. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Maka Allah kemudian mencontohkan, memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, khudz arba'atan min at-tayri, ambil 4 ekor burung, fasurhunna ilaika, ambil cincang-cincang, potong-potong, kemudian hancurkan. Tsumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an. Setelah terpotong, bikin 4 mangkok, setiap mangkok engkau pisahkan ke gunung-gunung. Kemudian Allah panggil
tiba-tiba potongan ini mencari potongannya sendiri, jadilah kembali utuh di depannya Nabi Ibrahim, kembali hidup. Itu pasti Allah. Tapi begini, artinya kita sudah banyak diajar oleh ulama-ulama kita, guru-guru kita, bahwa kita tidak akan mampu membayangkan zat Allah. Yang hanya kita bisa adalah melihat alam semesta. Ya. Ada dalam satu riwayat, ya, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang katakan bukan hadis. Tafakkaru fi khalqi wa la tafakkaru fi dzati. Anda lihat saja saya punya ciptaan, tidak usah berpikir saya. Kalau Anda sudah lihat betapa sempurnanya, betapa indahnya, betapa lengkapnya ciptaan, pasti Anda yakin bahwa ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, tidak terjadi dengan sendirinya. Sampai-sampai ada seorang orientalis bilang begini, kalau ada orang yang mengatakan bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya, tidak ada Tuhan, ini alam jadi dengan sendirinya karena Big Bang, lalu kemudian karena ini Hawa, kemudian terciptalah dari bakteri, lalu kemudian berlanjut, ya, dan seterusnya. Kalau itu terjadi dengan sendirinya, maka seolah-olah dia berkata bahwa seperti ada angin puting beliung, dia terbangkan itu barang-barang bekas, ada dikatakanlah di satu sampah, terbang itu barang-barang bekas, ada besi di situ, ada yang lain-lainnya, tiba-tiba terciptalah pesawat Boeing 767. Hanya gara-gara secara kebetulan ditiup angin, itu besi-besi bekas tadi itu dari mas-mas yang lewat-lewat biasa itu jual besi, beli besi, tiba-tiba ditiup angin, dia punya gerobak jadi kulkas. Terlalu sempurna ini alam kalau kita katakan terjadi dengan sendiri. Angin, makanya Allah selalu katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ada ayat-ayatku begitu nyata di hadapanmu, tapi engkau tidak perhatikan. Bahkan untuk hal yang kecil saja Allah katakan itu ayatnya. Wa manamukum fil laili ayatun. Tidur kalian di malam hari itu adalah ayat kebesaranku. Tidurmu di malam hari, kata Allah, itu adalah salah satu kebesaranku. Ayat menunjukkan bahwa aku ada. Bayangkan kalau tidak ada tidur malam. Ini kalau kita bahas jauh sekali. Cukuplah kita mengatakan bahwa apa yang Allah ciptakan ini terlalu sempurna untuk kita katakan tidak ada Allah. Dan apa yang tidak dilihat oleh mata, jangan katakan itu tidak ada. Makanya di surah pertama Al-Baqarah langsung dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dia beriman kepada yang gaib. Allah itu termasuk gaib, kita tidak lihat, tapi kita beriman. Nanti di akhirat baru kemudian nanti tingkatan iman itu, yakin itu nanti ada nanti ainul yaqin, kemudian gimana di surah At-Takatsur itu ilmul yaqin, baru kemudian hakun. Yang tadi dari saya punya live streaming sendiri, ini sebenarnya sudah saya bahas kemarin. Tadi ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana perbedaan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali? Saya screenshot mana sudah, saya scroll ke itu sudah tidak ada. Bisa dibuka kembali nanti di kajian-kajian sebelumnya kalau terkait itu perbedaan mazhab Hanafi, Hambali, Maliki. Yang jelas ringkas saja bahwa perbedaan itu hanya mengenai furu', itu hanya mengenai cabang-cabang kecil syariat, dan semua imam 4 madhab itu berada dalam naungan ahlus sunnah wal jamaah. Manapun yang kita ikuti, kita termasuk ahlus sunnah wal jamaah, dan pendapat mereka semua adalah pendapat yang berkualitas. Tinggal kita cocokkan dengan keadaan kita, mana yang sudah terbiasa. Dan ini harus bijak juga nanti dalam berfatwa, dalam melakukan satu hal itu, mengikuti pilihan, memilih opsi itu harus
bijak. Maksud bijak begini. Kalau di satu tempat itu sudah begitu kebiasaannya, jangan kebiasaan dari tempat lain kamu paksakan di situ. Kacau nanti. Dahulukan itu. Kalau sudah begitu, saya kemarin di Palu, tiba-tiba di Kalimantan beda. Kalau saya kemarin begini, cara kami, kenapa di sini beda? Anda mau paksakan, jangan. Harus bijak. Selama itu bukan mengenai hal-hal yang pokok dalam beragama. Saya rasa, ini tadi. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Hukum pasangan suami istri yang sudah menikah siri namun tidak jatuh talak tapi kembali melakukan akad nikah. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau perempuan menikah dalam kondisi hamil, apakah pernikahannya tetap sah? Nur Laila. Bagaimana hukumnya pasangan suami istri yang sudah menikah siri namun tidak jatuh talak tapi kembali melakukan akad nikah? Ini masalah talak. Talak itu at-talaqu marratan. Talak yang masih ditolerir untuk bisa rujuk itu ada dua. Talaqu marratani, hanya dua. Talak satu. Talak satu itu apa? Ketika Anda mentalak, mencerai istri, pasangan. Jadi yang punya hak talak ini laki-laki ya. Perempuan mohon maaf, biar 1000 kali 1 juta kali sebut talak tidak jatuh talak. Yang punya hak talak itu hanya laki-laki. Ketika si suami sudah mengatakan talak, maka jatuh talak satu. Dalam talak satu itu ada namanya masa iddah. Masa iddah itu adalah 3 kali suci dalam mazhab Syafi'i. Lewat sudah masa iddah baru mau rujuk, nikah ulang. Tapi belum selesai masa iddah sudah mau rujuk, tidak perlu nikah. Rujuklah mereka sebelum selesai masa iddah, tidak perlu nikah. Tiba-tiba sebut lagi cerai, talak. Terjadi lagi. Sebelum habis masa iddah sudah rujuk, tidak usah nikah. Tapi kalau sudah lewat masa iddah baru rujuk, nikah baru. Sudah 2. Habis, nyawanya habis. Tiba-tiba ketiga kalinya dia sebut, inilah yang disebut dengan talak 3 atau talak bainunah kubra. Apa konsekuensinya? Oh, Anda tidak boleh rujuk sembarang. Boleh rujuk, ada syaratnya. Syaratnya apa? Istri Anda menikah dulu dengan laki-laki lain, menikah betul-betul menikah, bukan cuma main-main. Artinya menikah dan hidup layaknya suami istri, bukan bohongan. Bukan berlaku sebagai seorang muhallil istilahnya, lelaki yang menikah hanya untuk menghalalkan dia dengan suami pertamanya. Jadi berat. Jangan yang sudah menikah jangan sembarang bilang talak. Kalau yang masih pacaran boleh talak saya tidak ada. Yang sudah menikah jangan. Ya apalagi pengantin baru, calon pengantin baru, insyaallah. Itu. Kemudian tadi kedua, bagaimana kalau perempuan menikah dalam kondisi hamil, apakah pernikahannya tetap sah? Ada 2 pendapat masalah sah atau tidaknya. Ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan sah. Bagi yang mengatakan sah, dilihat kembali dulu. Ini kalau kaitannya dengan nasab anak. Kepada siapa anaknya bernasab? Dilihat kalau anak dia menikahi wanita yang sudah hamil itu sebelum janin berumur 120 hari, berarti 4 bulan ya. Kurang lebih 4 bulan. Sudah berumur 120 hari, lewat dari itu baru dia nikahi, maka anak yang di dalam janin tidak bernasab ke dia. Sekalipun dia ayah biologisnya. Tapi sebelum baru 2 minggu hamil, 1 bulan hamil, belum 120 hari dia nikahi. Siapapun yang menikahi wanita itu, baik yang menghamilinya dulu atau yang hanya untuk menutup aibnya, nasab anak yang lahir untuk dia. Binnya untuk dia. Bin siapa? Yang menikahi ibunya selama belum 120 hari. Al-waladu lil firash. Nasab anak kepada yang menikahi ibunya sebelum 120 hari. Tapi lebih banyak mengatakan sah. Sah itu pernikahan. Bahkan ada orang yang menikah hari ini besok lahir.
Nah, waliyadzubillah. Tapi intinya tetap sah, kita ambil pendapat yang sah. Cuman nanti berkaitan dengan masalah nasabnya kemana, nasabnya kemana. Kalau sudah putus nasabnya juga berarti nanti ikut juga nanti masalah perwalian. Nah ini penting. Jangan sembarang lihat wali, mentang-mentang itu suaminya ibunya. Lihat dulu, Anda dulu memang anak biologis, iya, tapi menikahnya setelah hamil. Tanya lagi dulu, setelah hamil itu umur berapa janin? Oh sudah terlewat, sudah 5 bulan, sudah 6 bulan barusan. Oh, walaupun Anda ayah biologis, Anda tidak bisa jadi wali. Makanya itu luar biasa guru kita Al Habib Ali bin Muhammad Al-Jufri. Beliau setelah cerita-cerita kemarin waktu selesai akadnya Ustadz Haidar, bertanya dulu, ini anak keberapa? Selalu ditanya itu kalau mau menikahkan orang, perempuannya ditanya dulu walinya, anak Anda ini anak yang keberapa? Dia tanya, kenapa tanya begitu, Bib? Jawabannya Habib luar biasa. Kalau dia anak pertama, maka kemungkinan untuk kesalahan wali itu banyak. Besar kemungkinan salah wali. Kalau sudah anak kedua, ketiga, dan seterusnya, itu sudah aman, itu pasti itu. Tapi kalau anak pertama, itu cenderung salah walinya itu besar. Karena sekarang banyak terjadi begitu. Ya, ternyata yang jadi walinya bukan orang yang sah sebagai, dikatakan bapak yang harus nasabnya ikut kepada dia. Makanya hati-hati. Saya rasa saya belum bisa melihat semua lagi pertanyaan. Scroll saya agak sedikit bermasalah dan juga sudah ini. Nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab nanti akan kita jawab pada pertemuan pada sesi berikutnya. Nanti insya Allah akan dicatat. Mohon maaf bagi yang sedang mengikuti secara live streaming. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sedikit tapi konsisten. Dan kita berterima kasih kepada ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang sudah luar biasa menyempatkan waktu mereka, yang malam membimbing, mengajar untuk membaca Al-Quran. Semoga Allah memberikan mereka kesehatan, melancarkan rezeki, disilangkan dari hal-hal yang menyusahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Kita kirimkan Fatihah pada baginda Rasulullah SAW, pada guru kita Al Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pada guru kita Al Habib Said Sagaf bin Muhammad Al-Jufri, dan kepada semua guru-guru yang mengajarkan kita, yang telah mendahului kita. Orang tua kita diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita anak yang berbakti walaupun sudah tidak ada, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ya wa alaikum niyatin salih. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ya Rabbana ya Mujib ya Hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil Habib, tawassalna ilaika bil Habib, tawassalna ilaika bil Habib, taqdi hajatina qarib. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اجعل اولادنا واولاد اولادنا من اهل العلم والخير ولا تجعلنا من اهل الضير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.